Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih rawahu al-Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yarhamukumullah. Pagi ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin sampai bab kemuliaan dan kehormatan sesama muslim serta menjaga haknya. Hadis nomor 13, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhuluhu. Kulul muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna. Bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Rasulullah SAW bersabda, sesama muslim adalah saudara. Persaudaraannya digambarkan seperti dalam satu tubuh untuk anggota badan. Ketika tangan sakit, maka kaki bergerak menuju untuk mencari obat. Nah, kalau sakitnya itu misalnya kesleo, ya ke tukang pijat. Mata sakit, ya, semuanya bergerak. Itu kekompakan dalam hal tolong menolong. Karena kita saudara. Ada lagi yang menggambarkan seperti persaudaraannya kakak adik, bapaknya satu, ibunya juga sama satu. Jadi namanya akhun syakik. Akhun syakik itu persaudaraan yang sangat dekat seperti kakak adik. Tunggal bopo biung cara Jawane. Jadi akhun syakik. Dalam ayat Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Karena ikhwah sedulur saudara, kalau terjadi gesekan hati, apalagi sampai main fisik, segeralah damai. Dengan perdamaian itu muncul kerukunan. Kalau rukun, rahmat turun. Dicabutnya rahmat dari bumi itu salah satunya di antara akibat sesama muslim yang tidak sehati, benteng ceweng, tukaran, sampai berantem bahkan. Memutus tali persaudaraan. Dalam satu riwayat bab silaturahim disebutkan, inna rahmatallah la tanzilu fi qaumin fihi qati'u rahimin. Rahmat Allah sekali-kali tidak akan Allah curahkan di tengah-tengah kaum masyarakat
yang di dalamnya ada dua manusia yang bersengketa hati. Kalau hanya satu enggak ada, karena yang misalnya A karo B sengketa, tapi yang B sudah minta damai, A-nya enggak mau, berarti hanya satu orang, A-nya yang enggak beres. Itu enggak masuk sengketa hati, karena harus dua orang minimal. Memutus tali persaudaraan. Kalau sudah diamar ma'rufi, diislah, kok tetap tidak mau berdamai, maka sudah gugur kewajiban dan rahmat kembali turun. Karena sudah ada proses perdamaian. Kalau semuanya diem, tidak mau amar nahi mungkar, baru itu rahmat Allah cabut. Karena muslim dan sesama muslim adalah bersaudara, maka yang pertama dilarang la yakhunuhu. Jangan berkhianat. Khianat ki yo lawane amanah. Khianat dengan siapa? Dengan siapapun. Kalau dalam keluarga seorang bapak, seorang ibu yang tidak amanah mendidik anak, ya khianat. Karena tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak sesuai dengan tuntunan syariat Allah, syariat Islam. Kapan anak harus diajari agama? Kapan anak harus melaksanakan perintah agama? Minimal batasan anak melaksanakan perintah agama yang wajib adalah usia 7 tahun. Ketika anak sudah usia 7 tahun, kok orang tua tidak memerintahkan kepada anaknya melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, maka itu orang tua maksudnya khianat, mengkhianati amanah. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud disebutkan, murru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'u sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyru sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat wajib ketika usianya masuk 7 tahun. 7 tahun di sini adalah 7 tahun komariah. Nah, kalau yang sekarang tahun 2022 kan tahun Samsiah itu, tahun miladiah. Tahun komariah sekarang 1444. Sehingga sebagai orang tua, kapan anak lahir tanggal berapa harus tahu tahun komariahnya. Ketika 7 tahun di hari itu, orang tua wajib menyuruh. Lah, sebelum anak sampai di usia 7 tahun, minimal mulai 6 tahun. Minimal. Maksimal ya kurang sebulan, tapi biasanya tidak mampu. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat harus diajarkan, sehingga anak ngerti, paham. Ketika praktek sholatnya betul. Mulai tata cara wudhu, sebelum wudhu kenal air suci, air najis. Wudhu yang benar sampai masuk sholat, rukuknya, sujudnya, semuanya beres. 7 tahun anak suruh sholat, sholatnya sudah benar sesuai dengan yang Rasul contohkan. Misalnya si kurang sidik, si bocah, tetapi tetap orang tua harus memaksimalkan. Masuk usia 7 tahun, anak sudah benar sholat. Sehingga ketika anak itu sholat, usianya tamyiz, sholatnya sah. Karena di antara syarat sholat adalah tamyiz atau mumayyiz. Dan yang kedua, di antara sahnya sholat, syarat sahnya adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Sehingga amanah orang tua, anak yang punya anak laki-laki, sebelum 7 tahun sudah harus disunat. Harus disunat. Sudah harus disunat. Kalau anak 7 tahun belum sunat, berarti di badannya
masih ada najis yang nempel di alat kelamin ujung. Padahal tadi syarat sahnya sholat suci badan. Sehingga anak 7 tahun yang sholat belum sunat, sholatnya tidak sah alias batal. Tanggung jawab orang tua segera menghitankan. Kepriye carane monggo dirayu anak gelem khitan. Kalau untune diem tok berarti khianat. Ini dalam keluarga, belum khianat jadi RT ya kok. Jadi anggota dewan, ketika kampanye menggebu-gebu jennya, setelah jadi tereng-tereng sing penting awake dhewe oke. Itu juga khianat. Khianat jadi pejabat, jadi apapun harus amanah. Ketika amanah hilang, muncul khianat. Nah, khianat muncul sebab nomor 1, dusta. Ini penyebabnya. Sehingga sifat Rasul itu kan 4, sidik, amanah, tablek, fatonah. Ketika orang bisa sidik, bisa jujur, benar, insya Allah amanah akan ikut terbawa. Tapi kalau sidik, jujurnya, benernya tidak ada, yang muncul khianat. Itu. Ketika khianat, yang tableh menyampaikan itu tidak akan muncul lagi. Oh, ada sesuatu yang tidak disampaikan, tidak diberikan yang berhak. Itu 1. Yang kedua, wala yakdzibu, tidak boleh mendustainya. Karena dusta itu bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Kita sering mendengar hadis tanda-tanda kemunafikan, tiga kan alamatul munafik salas. Idza hadasa kadzab. Wa idza tumina khona. Ini masuk khianat juga. Wa idza tumina khona. Wa idza kadzaba wa idza hadasa kadzab. Ngomong dusta. Jadi dua-duanya masuk alamat kemunafikan. Orang yang terjangkit penyakit nifak biasanya tidak merasa. Bahkan mengaku atau keyakinannya benar terus. Karena itu penyakit hati. Sebaliknya kalau terkena penyakit dohir, sakit gigi, sakit mata, apalagi sakitnya sakit asam urat tidak bisa jalan, itu orang segera sadar, saya punya penyakit ini harus cari obat ini. Tapi kalau penyakit hati sedikit yang kecuali orang-orang yang Allah beri taufik sehingga insaf sadar bertaubat. Terus wala yakhdhuluhu, juga tidak boleh menghina. Menghina sesama muslim. Lebih-lebih penghinaan di hadapan orang. Tak boleh. Kullul muslim alal muslim haramun. Irduhu wa maluhu wa damuhu. Ini 3 yang harus dijaga sesama muslim. 1, itu harga diri. Kita diharamkan membuka aib orang lain. Karena ketika aibnya itu dibuka sama dengan itu menjatuhkan mereka. Menjatuhkan harga dirinya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan man sataro musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup kejelekan aib seorang muslim, maka aib orang itu akan ditutup Allah. Sebaliknya kalau kita suka ngeler-ngeler menyampaikan aib orang, ya otomatis aib kita akan dibuka Allah. Hatta orangnya sudah wafat, tidak boleh aibnya dibuka. Silahkan ketika kita punya saudara wafat, sekalipun masa hidupnya kelakuannya tidak baik, pasti ada yang baik. Pasti ada yang baik. Tidak semuanya tidak baik. Nah, yang disampaikan akhlak-akhlak yang baik. Misalnya dia itu dermawan, padahal dia tidak pernah sholat, tidak pernah apa. Dia dermawan, munculkan itu. Jangan buka aib sekalipun sudah wafat, karena sesama muslim.
itu pun tidak ada manfaatnya. Terus yang dijaga yang kedua apa? Hartanya. Sehingga diharamkan memakan harta sesama muslim dengan cara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh. Di antara cara-cara yang masuk menjadi harta itu harta yang batil, satu riba. Itu batil. Riba itu batil. Dan uang-uang haram yang lain. Nah, karena itu batil, maka menjadi haram. Hukumnya untuk dimakan dan jangan dimakan. Mencuri, menjarah, tidak boleh. Jaga harta sesama kita. Kan di antara keyakinan saudara kita yang belum pas, yang di luar keyakinannya boleh diambil hartanya. Sampai hartanya orang tua itu kadang-kadang diambil, orang tuanya ditipu. Ya, ini tentu keyakinan yang menyimpang dari syariat yang sebenarnya. Jadi kalau di luar keyakinan akidah yang dianut, sekalipun itu ayah ibunya, hartanya boleh diambil halal. Sehingga kemarin-kemarin banyak kejadian. Dan ini semoga Allah memberikan jalan yang lurus, karena sadar. Terus wadamuhu darah. Tertinggi membunuh tidak boleh. Yang kedua menyakiti, memukul dan seterusnya. Intinya kita wajib menjaga hak orang lain. Jangan sampai kita menzalimi. Kemudian Rasul sampaikan at-taqwa hahuna. Di hadis yang lain nanti di kedua disebutkan takwa itu di sini. Di hati. Bihasbi mri'in minasyarr an yahqirahu al-muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan jelek, dikatakan tidak baik apabila dia menghina saudaranya sesama muslim. Menghina itu perbuatan yang sangat jahat, syarr. Nah, dari hadis ini disimpulkan afadal hadis satu, tahrimu damin wa malin wa irdil muslim. Haram mengalirkan darah, membunuh. Haram menjarah, mencuri, mengambil hak orang lain. Dan haram menjatuhkan harga diri orang lain. Yang kedua, al-kibru batrul haq wa ghamdul khalqi wa humdun nas ay ihtiqaruhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Sombong itu adalah menolak kebenaran atau menentang kebenaran dan meremehkan, menghina orang lain, termasuk merendahkannya. Karena sombong itu mengaku dirinya yang paling istimewa. Semua orang itu semuanya di bawah saya semua misalnya. Itu kiber. Dan orang yang punya benih kiber, sekalipun seberat dzarrah, maka orang itu tidak akan masuk surga. Kan la yadkhulul jannah, akan masuk surga. Dzarrah yang di surat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah itu di kitab hadis ini yang bab mujahadah disyarai benda terkecil yang tidak bisa dijus-jus, yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ada yang menggambarkan seperti di jendela rumah ada sinar matahari masuk. Terus di terangnya sinar itu ada kecil-kecil yang bertaburan. Itu dzarrah. Arane apa? Seperti bleduk kecil-kecil itu loh. Itu kan tidak bisa dipegang. Nah, tapi ketika ada lampu itu kelihatan. Itu dzarrah. Nah, sekecil itu ada kiber, takabur di hati kita. Maka dalam hadis ini kata Rasulullah masuknya neraka.
Yang ketiga, ihtiqarul muslim min a'zami dzunub. Li'anna lil muslim hurmatun indallahi ta'ala. Menghina orang muslim lain adalah dosa besar. Karena sesama muslim kita wajib memuliakan dan Allah memuliakan orang Islam. Kalau orang Islam semuanya memahami hadis ini dan mengamalkan, isinya damai. Tidak ada orang saling memaki, mencaci, tidak ada. Hatta dalam dunia politik misalnya kampanye tidak akan mengejek, mengolok-olok yang lain. Ada di surat Al-Hujurat kok. La yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhun, kan ada. Wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairam minhun. Terus wala tanabazu bil alqab. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Wa mal itu faulaika humudz zalimun. Jangan saling mencaci, mengolok-olok. Siapa tuh yang diolok-olok itu nanti lebih baik daripada kamu yang mengolok-olok. Di situ ada taksis wanita. Ini lebih khusus lagi. Sudah yashar qaumun ki umum. Tapi taksis lagi wanita. Kenapa? Kebanyakan wanita suka mengolok-olok. Sehingga ada tambahan. Wala nisaun min nisain. Sama. Jangan mengolok-olok. Terus apa? Wala talmizu anfusakum. Jangan sampai kamu mencaci dirimu sendiri. Bi salismul fusuku ba'dal iman, sejelek-jelek panggilan setelah iman adalah panggilan kefasikan. Disebutkan di dalam keterangan tafsir ayat ini, munculnya ayat namanya asbabun nuzul, seorang sahabat yang memanggil sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan panggilan aswad atau black. Sireng corong kene mono wong ireng. Memang orangnya hitam. Dipanggil sireng enggak boleh, si hitam enggak boleh. Orangnya kecil enggak boleh, si panggil si kerdil enggak boleh. Panggil namanya. Panggil namanya. Dan ini sekarang sudah menjadi bahan pembicaraan anak-anak hari ini, manggil temannya kadang-kadang semaunya sendiri. Nah, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab amanah didik anak. Panggil temanmu dengan nama. Nama apa? Nama yang dia miliki. Namanya Ahmad, panggil Ahmad. Namanya Ali, panggil Ali. Jangan sampai dipanggil dengan sebutan yang tidak baik. Kalau sebutan baik boleh. Hei si soleh, hei si anak yang soleha, boleh. Nah, ada satu panggilan yang diizinkan, hanya dibolehkan, tidak harus. Untuk takrif, biar diketahui jelas. Pernah kita singgung di bab yang lain. Di Gang 3, Klego misalnya. Ada nama Ahmad itu 3. Satu gang namanya 3, Ahmad semua. Kan mesti punya ciri khusus. Satu Ahmad yang kakinya pencor. 2 Ahmad yang matanya tidak melihat 1. 3 Ahmad yang misalnya yang bisu. Kan itu semuanya kan cacat fisik. Sama dengan tadi hitam, pendek, gendut, ya kok pesek, ya itu sama. Ahmad pesek, Ahmad mancung, atau Ahmad yang tuli. Nah, ketika orang bertanya, Pak, mau tanya rumahnya Ahmad, Pak dari sana. Maaf, di sini Ahmad ada 3. Yang Bapak kenal Ahmad yang mana? Oh, Ahmad yang gini. Oh, Bu, oh Ahmad yang pesek. Oh, rumahnya sebelah sana. Itu boleh. Soalnya ada 3 nama. Persis. Kecuali orang kenal dengan binnya kan. Maksudnya nama tidak usah panjang. Pendek ada binnya Ahmad bin Ali. Ahmad bin Umar. Orang-orang apa namanya? Ketika Ahmad yang bin siapa? Oh, Ahmad yang bin Ali. Sana. Selesai. Nah, kita namanya kan panjang. Sehingga muncul istilah tambahan. Kalau di Gang Kopi, kedungnya namanya Ahmad Lele, karena dia penjual lele. Ahmad Ayam, penjual ayam. Itu boleh lit takrif.
bukan untuk menjelekkan. Ketika orang bertanya, jelas. Hadis berikutnya, ini lebih panjang, intinya hanya sama, ada tambahan-tambahan. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Ini penguatannya di sini ini. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al muslimu akhul muslim, sama di atas. La yatlimuhu wa la yahkiruhu wa la yakhduluhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri salasa marrat. At-taqwa hahuna. Isyarat kepada dadanya 3 kali. Yasbi mri'in minasyarr an yahqira ahul muslim. Kulul muslim alal muslim haramun damu wa malu wa irduhu rawahu Muslim. Ini yang hampir sama. Sekarang yang beda satu. Wala tahasadu, jangan saling dengki mendengki. Iri-irinan. Itu hasud. Aila yahsudu ba'dukum ba'don. Jangan sampai kita sesama muslim saling iri. Itu beli rumah baru, paling rumah baru utang piye cacak delok nicile nek iso nyetori, ben cabut bank, itu bagian dari hasud. Tidak boleh. Atau yang kedua, ketika teman kita, saudara kita mendapat musibah, uangnya hilang, barangnya hilang, kita senang, alhamdulillah, syukur rasain kamu hilang. Itu bagian dari hasud. Jadi yang pertama, yatamana zawalu nikmatil khair. Yang kedua, merasa senang kalau itu hilang. Senang. Itu masuk bagian hasud. Tidak boleh dilarang. Bahkan itu masuknya dosa besar. Ada hadis yang menjelaskan bahwa hasad itu bisa merusak amal baik seperti kayu bakar dibakar oleh api. Hadis ini kan iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Jauhilah sifat iri hati hasad. Sebab hasad itu kalau kamu kerjakan bisa menghapus, melebur kebaikan-kebaikanmu seperti api membakar kayu bakar yang kering. Lep, selesai. Ditumpuk sekian hari, ada konsleting listrik sedikit, habis, selesai. Ingat enggak kejadian di keluarga ini yang bian pabrik apa nih? Tempat finishingnya loh, mori. Itu kan pojok yang sekarang jadi tanah kosong. Itu gara-gara wafiri wahatin mau berdalam konsleting tok kan hancur habis. Kebaikan kita sama. Sholat, puasa kadang-kadang hancur karena kita suka hasad. Terus yang kedua, wala tanajasu. Tanajus itu penipuan dalam harga. Ini biasanya pedagang. Saya dagangan. Biar cepat laku, esok-esok persekongkolan dengan teman-teman saya. Ini murah-murah, harganya sekian. Ada teman saya sudah calling-callingan membeli. Orang yang lain kan ikut membeli, ya itu murah-murah. Itu kalau memang tujuannya untuk menipu orang, ya haram. Kadang-kadang kan ada yang model gitu. Di pasar, bikin obral-obral, nyebar teman 10. Datang pada beli. Kalau temannya sendiri, akhirnya orang-orang pada ikut kan. Itu bagian dari penipuan. Wala tabahudu. Tabahud itu membenci. Kita pernah dengar hadis la tahdab. La tahdab, jangan murka. Jangan mudah marah. Jangan emosinan. Tabahudu, jangan saling
membenci. Ini dari sifat musyarakah, dari tafa'ala ya tafa'ul, tabaghut, saling dua orang. Jenengan membenci dia, dia membenci jenengan. Saya membenci A membenci saya. Itu haram. Itu yang di atas tidak ada. Yang keempat, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Maksudnya apa? Kita temu dengan teman kita, hatinya tidak cocok, ada masalah, kita berpaling, pura-pura tidak melihat. Itu namanya tadabur. Bukan adu geger, itu istilahnya enggak. Jadi kita berpaling. Ada orang lewat itu, waduh, kok temu itu pura-pura ambil sesuatu ke bawah, itu sama. Itu enggak boleh. Jadi intinya ini semua muncul dari hati. Nah, satu lagi yang tidak ada di atas tadi, kita tidak boleh menggagalkan transaksi orang lain. Atau barang yang masih ditawar orang, kita langsung numpangi. Tidak boleh. A sama B masih tawar-menawar, harganya berapa? Saya senang ke barangannya, satu langsung, oh saya berani sekian misalnya. Tidak boleh. Dia nawar 25, misalnya A dan B tawar tahun 25, saya senang ini, datang. Saya berani 50, itu haram. Tidak boleh. Mengecewakan yang sedang menawar. Sama dalam hal khitbah. Khitbah nikah ya. Jenengan punya anak laki-laki, senang sama anak perempuannya tetangga. Terus ada pihak lain senang juga. Sudah ada tanda-tanda bahwa misalnya anak saya senang sama rumah sebelah. Jenengan datang kayak anak Pak Imrat, aku Pak disi ya numpangi, tidak boleh. Kalau sudah ada tanda-tanda itu, tidak boleh yang lain. Kalau datang hukumnya dosa. Kalau sudah dengan saya selesai, tidak jadi dengan informasi, tidak jadi dengan keluarga saya, yang lain boleh masuk. Jadi jelas kedudukannya, tidak rancau. Dan kalau terjadi akan menyebabkan kelas di masyarakat. Kalau kita diperhatikan suluh wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu. Kita saudara. Nah, hadis yang ke bawah semuanya sama. Dan penekanan tadi saya sampaikan wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ketika persaudaraan kuat akan muncul kekuatan. Ketika kuat, insya Allah musuh-musuh Islam mikir-mikir kalau menyerang orang Islam. Kenapa hari ini Islam dan kaum muslimin kadang-kadang dicibir, dipojokkan, dituduh neko-neko? Karena umat Islamnya sendiri tidak mau kompak. Tidak mau saek-saek proyoringan sama dijing berat sama dipikul. Bendeng cewek, kata ini saling. Sesama ulama, sesama orang muslim kadang-kadang saling menjatuhkan. Sehingga kewibawaan kaum muslimin hilang. Dan ini pernah Rasulullah sampaikan dalam hadis yang sahih dan Abu Dawud, nanti zaman akhir umat Islam itu digambarkan seperti buih. Kahutha isail, seperti buih di lautan, seperti umluk. Sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma'id ya Rasulullah, apakah kita umat Islam pada hari itu sedikit sehingga kita diombang-ambingkan, dilempar ke sini, lempar ke sana seperti bola. Bolanya satu yang rayah orang 22 kok di lapangan. Kata Rasul, la walakin katsir, tapi kamu banyak, mayoritas. Nah, kata Rasulullah, terjangkit penyakit wahan. Sahabat tanya, apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi umat Islam di zaman itu yang
dicibir, dicaci, dimaki, dipojokkan, dilempar kemana ke sini, dituduh macam-macam karena sudah terjangkit penyakit wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia, takut mati. Nek urusan dunia, urusan pangkat, urusan jabatan, bejane adol tanah, nyekolahke sertifikat untuk meraih itu. Tapi nek urusan agama, urusan dakwah, urusan ibadah, larehan mundur. Kon dadi takmir, ojo aku, kan gitu. Tapi kepala desa meninggal, lengser, banyak yang nyalon. Benar, Pak? Itu namanya hubud dunia. Rela jual tanah, gue magang lurah. Dong dadi lurah hutangnya akeh, mikirnya ore mumet juga. Rela. Sekalian dikorbankan biar jadi anggota dewan. Jadi anggota dewan karena hutangnya banyak, akhirnya tidak amanah. Yang muncul apa? Ambil sana, ambil sini, ambil situ untuk mengembalikan modal. Dan ini yang di atas tadi khianat jadinya. Munculnya dari apa? Dari kurang persatuan. Kembali ke Ali Imran ke wa kasimu bihablillahi jami'an wala taqarrab. Ayo. Iktisomki berpegang teguh, kuat, sekeliseng kenceng, disikap. Nek cara jane nyapu rancang begini. Nek begini ditarik angkat, tapi nek salaman gini saucul. Kuatkan. Itu. Nah, hadis ini disimbolkan di kitab Nusatul Mutaqin. 1. Tahrimul hasad lima fi minal i'tirad Allah Ta'ala wal mu'adzah lahu. Haram hukumnya hasad, iri hati. 2. Tahrimun najsi. 5 minal khida' wal ghos. Haram tadi menipu dalam jual beli. Termasuk najis dalam jual beli. Maaf ya kalau terjadi. Saya dulu pernah melihat zaman di Jakarta. Konversi jin kok sing biru kae lho. Karena ono jin sing cacat terus garis putih, kan ada itu. Karena tenunnya yang kurang pas. Ambil spidol biru di spidol. Nah itu bagian dari penipuan, tidak boleh juga. 1 losen 12, 1 dosen 20. Dimasukin yang tidak baik 1 sama. Itu dosa besar. Dan seluruhnya menjadi haram semua itu ketika terjual, laku. Karena ada unsur penipuannya. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, pedagang yang jujur bersama saya di surga. Seperti hadis saya dan orang yang merawat anak yatim di surga. Kan hadisnya ada itu. Ana waka fil yatim hakata fil jannah. Rahul Bukhari. Saya kata Rasulullah bersama orang-orang yang ngopain anak yatim, mendidik, merawat di surga seperti ini. Termasuk pedagang yang jujur. Terus tahlimul hijri wa tarkil kalam aktsar min salati ayam ila li udrin syar'iyyin. Haram memutus tali persaudaraan. Sampai 3 hari tidak segera islah. Jadi ada batasnya maksimal 3 hari. Nek masih sehari, 2 hari, 3 hari, nah berarti hari kemarnya harus segera islah. Kalau enggak ngeri di hadis yang lain, la yahillu li muslimin ayah jura'ah fauqa salas. Faman hajara fauqa salas famata dakhalana rahu Muslim. Lebih 3 hari kok belum damai, isik neng-nengan terus kok wafat, masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Satu lagi hadis yang ketiga, hadis nomor 15. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi muttafaqun alaih. Ini masyhur, sering kita dengar hadis ini di khutbah Jumat di mana saja. Ini bahkan sampai anak-anak sekolah pada menghafal hadis ini. Tidak sempurna iman
di antara kita kaum muslimin sebelum mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Gambarannya, kalau saya tidak senang dicaci, jangan nyaci. Kalau tidak senang ditipu, ya jangan nipu. Kalau tidak mau didustai, jangan mendustai. Ini semuanya kembalikan ke diri sendiri dulu. Kita tidak mau dilempar batu, ya jangan melempar. Jadi cintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Ketika saya senang makan nasi yang hangat, ketika memberi orang lain juga nasi yang layak. Jangan yang sudah tidak layak diberikan kepada orang lain. Apalagi dengan pemberian ini ada ayat khusus yang surat Ali Imran juz 4 itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kamu memberikan sesuatu kepada orang lain, barang yang diberikan itu yang kamu cintai. Jadi bukan sisa. Memang masih senang diberikan kepada orang lain. Al-mu'min ma'al mu'min kan nafsil wahid. Seperti satu tubuh. Si A sama si B, sesama muslim. Fayajibulaha ma fayuhibbulaha ma yuhibbul nafsihi. Ketika aku senang diamanai, kita harus amanah kepada orang lain. Ketika aku senang dibantu, kita harus bantu orang lain. Nah, istilah Jawa itu nepakno awake dhewe. Bener kok? Nek awake dhewe ora gelem dincot ya aja ngencot wong. Iki bahasa gampangé. Jadi ngaji sarira. Nek awake dhewe ora gelem dipendeliki ya aja mendeliki wong. Cara kasarane nek awake dhewe ora gelem dipisui aja misui wong. Wis nepake awake dhewe. Lah di hadis yang lain disebutkan al muslimun kal jasadil wahid. Yang kedua, min kamalil iman an yakroha li akhihi ma yakrohu li nafsihi. Lah ini lawannya di atas. Termasuk orang yang imannya sempurna, tidak melakukan sesuatu kepada orang lain yang dirinya tidak senang. Saya tidak akan maki teman saya karena saya tidak mau dimaki. Saya tidak akan nipu orang lain karena orang lain karena saya tidak mau ditipu. Saya tidak mau mendustai orang lain karena saya tidak mau didustai. Saya tidak mau menzalimi orang lain karena saya tidak mau dizalimi. Termasuk kepada pasangan suami istri, kepada anak, kakak adik, keluarga dan seterusnya. Intinya semua muslim. Apalagi dengan kerabat, wis muslim kerabat, muslim anak, lebih lagi. Muslim istri atau suami. Yang ketiga al-haddu ala tawadhu wa mahsinil akhlak. Rasul mendorong kita untuk bersikap tawadhu, andap asor, sopan santun, akhlak yang baik. Ingat hadis yang sering saya baca, wa khaliqin nas bihulukin hasan. Bergaulah kamu dengan manusia, siapapun manusianya, dengan akhlak yang baik. Yang keempat, at-targhib fi mahabbatil muslimin ba'duhum ba'dhan. Rasul juga mendorong kita untuk saling cinta mencintai kepada sesama muslim. Ingat ayat Al-Maidah, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ayo saling tolong menolong, bantu membantu sesama muslim. Ingat juga jangan saling tolong menolong, bantu membantu dalam kemaksiatan, dalam melakukan pelanggaran tatanan Allah.
pastikan hidup kita itu hidup yang penuh dengan kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita perbuat manfaatnya untuk kita. Sebaliknya wa in asatum falaha, kejelekan yang kita perbuat akibatnya juga untuk kita. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala khilaf. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.